Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa kembali di mata kuliah UI and UX Design, dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa di pertemuan ke-7 atau pertemuan sebelum UTS. Dan pelaksanaan perkuliahan kali ini dilaksanakan secara daring karena beberapa hal, diantaranya kondisi saya yang kurang sehat, sehingga pertemuan kita kali ini harus dilaksanakan secara daring. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memulai perkuliahan kali ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sebelumnya sudah membahas mengenai dari mulai user research, menentukan kebutuhan, ya, baik itu kebutuhan user atau kebutuhan bisnis, dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap desain. Dan pada kali ini tahap desain ini ada kepada 3 tahap. Yang pertama visual design, interaction, dan psikologi. Tapi kita akan membahas satu aspek dari tahap desain atau desain prinsipal kali ini. Oke, tahap desain sendiri tidak hanya menyangkut aspek visual saja, tetapi juga aspek interaksi dan psikologi yang mendukung hasil desain dengan baik. Yang dimana ketika kita sedang mengerjakan sebuah desain, akan sangat membantu jika Anda memiliki kerangka kerja untuk digunakan di dalamnya. Ya. Kerangka kerja sendiri itu dapat didefinisikan dengan menggunakan prinsip-prinsip desain, aturan, asumsi atau pernyataan panduan yang dipahami secara umum yang mendefinisikan hubungan antara elemen-elemen desain, ya, dan beberapa prinsip desain yang dipahami secara umum berlaku untuk sebagian besar desain digital saat ini, yaitu jadi ada visual design, interaction, psikologi, dan ini penggagasnya adalah Ruth Unyer, ya, Design Principle on UX. Prinsip desain sendiri, yang pertama visual design. Yang visual design ini prinsip-prinsip mengenai hubungan antara elemen-elemen dalam tampilan, yang contohnya ya halaman web dari konsep unity, hierarchy, balance, ya, dan fokus pada bagaimana user dapat melihat produk yang kita buat atau website sistem yang kita buat. Lalu ada interaction, yang dimana prinsip-prinsip mengenai cara user menelusuri ruang pada sistem yang dibuat, ya, termasuk di dalamnya flow atau task flow yang seperti sebelumnya kita sudah bahas, flow halaman ataupun flow pada sebuah formulir dari alur awal sampai akhir seperti apa. Pada interaction juga sendiri dibahas mengenai navigation, ya, dan berfokus pada bagaimana user bertindak ketika menggunakan sistem yang kita buat. Lalu prinsip yang ketiga yaitu psikologi, yang dimana psikologi ini mempengaruhi cara user memandang dan terlibat dengan sistem yang kita buat atau dengan desain yang kita buat. Dan dalam psikologi ini juga terdapat di dalamnya itu persepsi umum yang dapat mempengaruhi jika user mempercayai informasi yang kita buat atau yang kita gunakan atau yang kita tampilkan, keterlibatan dengan user yang lain, motivasi user untuk menggunakan sistem kita atau untuk mempelajari sistem kita, dan fokus pada bagaimana perasaan user ketika melakukan atau ketika menggunakan sistem yang kita buat. Oke. Dan pada kesempatan ini kita hanya membahas satu dulu, yaitu visual design, di mana desain visual atau desain visual sistem yang kita buat atau produk yang kita buat dapat mempengaruhi pemahaman yang sering, ya, pemahaman user, dan sering mempengaruhi kepercayaan user yang ditempatkan pada produk tersebut. Desain visual yang efektif juga mempengaruhi audiens di tingkat bawah sadar dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan nilai, relevansi, dan kepentingan tanpa membuat penilaian sadar tentang produk Anda. Atau misalkan
si user ini pas ketika desain visual yang bagus dan yang efektif, dia secara tidak langsung akan menyebabkan mempunyai pikiran atau penilaian terhadap sistem kita. Contohnya gini, ketika membuat sebuah sosial media, ya, website sosial media, mungkin acuan utamanya adalah Facebook karena semakin banyak orang yang menggunakan Facebook. Atau ketika membuat sebuah website untuk menampilkan video-video, maka acuan utamanya adalah YouTube. Nah, itu adalah desain visualnya efektif sehingga mempengaruhi perspektif orang atau perspektif audiens yang menggunakan sistem kita tanpa dia sadari. Dan catatannya adalah desain visual itu tidak haruslah cantik untuk menjadi efektif. Yang terkadang desain yang baik terlihat tanpa banyak hiasan dan tanpa embel-embel justru bisa menjadi daya tarik sendiri. Namun, ada prinsip-prinsip desain visual dasar yang baik digunakan ketika proses desain untuk memastikan produk yang dihasilkan akan menyenangkan dan dapat digunakan. Beberapa prinsip desain tersebut diantaranya adalah unity and variety, hierarchy and dominance, economy of element, proportion, and balance. Dan inilah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, unity and variety. Unity sendiri berkaitan dengan sejauh mana elemen-elemen dalam desain kita memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Kita dapat menunjukkan unity dalam banyak cara, misalnya dengan warna, bentuk, style, atau dengan cara elemen diposisikan dalam hubungan satu sama lain, atau biasa disebut sebagai proximity atau kedekatan. Lalu ada variasi. Ketika kita menggunakan beberapa variasi, baik dalam elemen-elemen desain, membuat perbedaan antara elemen-elemen, maka dapat menambah rasa kesegaran atau eksplorasi tentang dalam desain visual adalah mencari tahu bagaimana mencapai unity dalam pengalaman visual yang membantu user memahami desain sambil tetap mewakili beberapa user yang berbeda atau kebutuhan yang ditargetkan oleh produk tertentu. Seperti contoh, di sini ada website dari Feeding America, ya, .org, yang di sini website sendiri membahas mengenai bagaimana kita menjadi volunteer, ya, atau website ini untuk mengakomodir atau mengumpulkan donasi untuk membantu orang yang kelaparan. Tetapi kalau kita lihat, ya, visual yang ditampilkan, elemen-elemen yang ditampilkan itu cukup sangat kontras, misalkan dari desain, dari tampilan background sama menu, ya, itu cukup kontras. Dan tantangan dalam desain visual yang memastikan elemen-elemen desain yang berbeda karakter satu sama lain bisa bekerja sama untuk tujuan tertentu. Di sini kan ada beberapa elemen yang cukup, ya, makanan, gambar makanan atau gambar buah, ya. Ada beberapa hal yang secara prinsip ini menjadi, ya, cukup krusial, ya. Kalau ini makanan, di sini elemen yang tanpa ada dalam artian background polos, ya. Misalnya kita ingin menyajikan informasi dalam bentuk teks dalam satu button aksi yang akan diharapkan diklik oleh user. Nah, di sini yang aksi yang diharapkan oleh user ini di sini ada learn more, ya, donate money, ya, terus ada jadi volunteer dan sebagainya. Nah, kita dapat menggunakan elemen yang berbeda secara visual dan menerapkan prinsip proximity atau kedekatan, grouping atau pengelompokan, atau chunking, pemenggalan informasi secara bersamaan sehingga elemen-elemen tersebut tampak berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pengelompokan, ya, pengelompokan untuk aktivitas user ketika ingin menjadi volunteer atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan
volunteer atau misalkan untuk mendonasikan. Dan di sini ada pemenggalan karena mungkin kalau misalkan diklik atau ditampilkan semuanya satu persatu ya dalam satu page, atau misalkan nggak ada satu page juga sih, dalam satu page tapi menggabungkan empat penjelasan ini mungkin akan cukup memakan space, dan secara visual itu menjadi tidak menarik. Dan ketika ini dikemas menjadi sebuah atau menjadi sebuah website yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan cukup menarik ya. Oke, yang kedua, hierarchy and dominance. Hierarki sendiri berkaitan dengan merancang urutan unsur-unsur yang dilihat. Pada pengaturan hierarki terdapat hal yang lebih menonjol dan ada hal-hal yang posisinya cenderung dan mungkin tampak kurang penting. Hierarki sendiri mempengaruhi alur yang akan diikuti mata user saat melihat sebuah halaman website. Hal ini berguna ketika kita mencoba mendorong user untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya memilih untuk membeli produk. Ya. Beberapa hal yang berhubungan dengan hierarki and dominance. Yang pertama adalah lokasi, warna, dan ukuran objek aksi, misalkan button. Dan diantaranya beberapa faktor yang menentukan pemahaman user tentang hierarki adalah lokasi, warna, dan ukuran objek aksi, style, serta panjang teks yang pada umumnya objek yang lebih besar, lebih terang, dan memiliki kontras yang lebih tinggi terhadap objek lain pada sebuah halaman website memiliki lebih banyak dominance. Dan teks yang pendek dan berisi perintah akan menarik perhatian. Misalkan, click here to add this item to your shopping cart. Itu akan kurang dominan, dan yang paling dominan adalah buy now, langsung masukkan keranjang misalkan, ya, atau beli langsung. Keduanya karena alasan visual, buy now ini dapat ditangkap oleh mata user lebih cepat ketimbang harus baca dulu. Kalau kemarin pembahasannya, kalau misalkan ketika membuat link harus dibuat sepanjang mungkin atau misalkan sedetail mungkin untuk menekankan informasi, kalau informasi arsitektur. Tapi pas ketika di visual design sebisa mungkin juga itu juga tidak terlalu kita memberikan dominance yang gampang dilirik atau gampang dimengerti oleh user. Mungkin click here to add this item to your shopping cart bisa aja kita masukkan sebagai balon pas ketika sistem atau pas ketika si user hanya menyorot tombol buy now misalkan, ya, sehingga tombol yang secara didesain lebih gampang atau lebih mudah terlihat fokus usernya, ya, akan lebih memiliki tingkat mendorong user untuk segera bertindak mengklik tombol tersebut. Tetapi batasi jumlah item dominan pada sebuah halaman website agar memiliki hierarki elemen yang lebih jelas untuk membuat tindakan utama kita menjadi menonjol. Lalu yang kedua ada gambar dan animasi. Selain lokasi, warna, dan ukuran objek gambar juga cenderung menarik perhatian. Ya, gambar, video juga itu dapat menarik perhatian. Termasuk juga wajah dapat secara visual memikat, dan foto yang dramatis akan mendominasi halaman. Seperti pada halaman ini, ya, healthychildren.org, ya, dan di sana kalau di flyer, bukan flyer ya, slide fotonya itu membahas tentang seorang anak kecil yang mungkin secara prinsip entah ada sambungannya dengan coronavirus atau enggak gitu. Mungkin ada sambungannya pas ketika anak tersebut terlihat ketika seperti ingin batuk dan menutup dengan tangannya seperti ini ya. Tim pemasaran yang sangat menyadari hal ini, ya, seolah-olah ini mendramatisasi, ya, meskipun ya tadi saya bilang ini secara prinsip tentang pengetahuan tentang coronavirus, dan ketika seorang anak menyikukan tangannya untuk menutup mungkin mulut sama hidungnya, itu bisa jadi menjadikan menarik perhatian. Dan ini contoh dari hierarchy and dominance. Yang berikutnya
Letak elemen juga mempengaruhi pemahaman hierarki user. Ya, letak elemen sendiri adalah salah satu area yang mana perbedaan budaya memiliki pengaruh. Ya, contohnya, eh, sebagian besar orang, khususnya di Indonesia ya, yang menggunakan huruf Latin atau di Inggris, yang menggunakan bahasa Inggris atau huruf Latin itu perspektif starting pointing start awal ketika membaca sesuatu itu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, sehingga pas ketika menggunakan sistem maka otomatis dia juga akan, karena sudah terbiasa dari kiri ke kanan atas ke bawah, maka akan membaca hal seperti itu. Beda halnya ketika orang, membaca atau orang yang secara prinsip dia terbiasa membaca tulisan Arab atau kaligrafi Cina atau ya kalau kalau mungkin anak-anak IT ya baca manga ya, itu dari, urutan membacanya dari kanan ke kiri, tapi kalau urutannya dari atas ke bawah itu tetap sama, sehingga refleks mata atau misalkan variasi untuk user tersebut akan akan berpengaruh terhadap sistem yang kita desain. Ada beberapa cara menentukan hierarki yang dominasi. Yang pertama, membuat daftar dan menentukan bobot semua elemen pada halaman website dan memberikan masing-masing status primer, sekunder, atau tersier ya, by pointing dari elemen-elemen website tersebut yang akan membantu membuat pilihan tentang lokasi, ukuran, warna untuk memperkuat hierarki pada halaman website. Saat tampilan, kita sudah terbentuk atau saat kita sudah membuat sebuah tampilan, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan kembali hierarki keseluruhannya. Apakah susunan elemen yang kita buat itu sudah tepat? Ya. Jika kita tidak yakin, maka lakukan squint test. Squint test ini, menjulingkan mata ya kalau secara bahasa Indonesia, bahasa diartikannya, atau kita menyipitkan mata untuk melihat tampilan kita ini menjadi buram. Nah, tujuannya adalah kita biar bisa melihat semua elemen secara individu dan perhatikan hal-hal yang benar dan kita tangkap pertama kali dari tampilan kita. Ya, atau dengan cara menjalankan desain melalui usability test untuk melihat elemen-elemen yang membuat user tertarik atau tidak ada. Ini contoh, eh, screen test yang di atas original image, yang bawah menggunakan eh, menggunakan teknik squinting, dari mulai kontras, terus penggunaan button ya, penggunaan tag block, lalu ada overlapping dari mulai header sama gambar orang ya, itu ada overlap, eh, sehingga ada hal yang secara interest ya, atau membuat hal tersebut menjadi interest ya. Lalu ada elemen-elemen yang secara prinsip diatur, diorganisasikan secara berjajar dengan left right-nya rata ya. Dan di sini ada studi kasus mengenai screen test oleh Eric De Kennedy. Tutorialnya atau alurnya bisa Anda lihat di link sebelah kiri yang sudah ditampilkan. Nanti bisa diakses via ini ya, via materi, atau Anda cari aja di kata kunci UI tutorial scheduling a design in under 10 minutes. Ini di sana ada videonya, tahapan-tahapan awalnya dari mulai dia menampilkan timezone.s ya, dia menampilkan citi dan sebagainya beserta waktunya ya, lalu akan didesain ulang menjadi hasilannya tampilannya seperti ini ya. Dan itu ada tahapannya dan alasan-alasannya kenapa dirubah seperti itu, dan diantara alasannya itu adalah dari mulai simplicity ya, lalu untuk mempercepat sistem sehingga menggunakan font yang sama ya, beberapa font yang sama untuk konten-konten yang bertipe sama, sehingga menyebabkan loading dari sistem itu menjadi cepat ya. Anda bisa lihat, cek, atau Anda akses di website yang sudah saya terterakan di sebelah kiri.
Lalu ada economy of element. Yang ketiga, bagian dari hierarchy and dominance, ya. Sorry. Dari awal ya, dari bukan hierarchy of element itu bagian dari desain. Desain itu yang pertama unity and variety, yang kedua hierarchy and dominance, yang ketiga economy of element. Economy of element ini bagian dari visual design, yang dimana economy of element ini sebelum kita bahas ke definisi, ya. Contohnya kita sedang ada di kelas ya. Kelas sendiri terdiri dari 10 orang, lalu Anda ditanya oleh satu orang, ya, atau Anda ingin bertanya ke satu orang, dan ketika Anda sudah selesai bertanya, atau misalkan ketika Anda bertanya, ada teman Anda yang menanyakan kepada Anda atau memanggil Anda juga, Anda bisa meresponnya. Dan mungkin itu percakapan dengan satu membahas beberapa topik yang menarik ya, bisa-bisa jadi saling nyambung ketika dari 10 orang, pertama dari ada 2 orang yang ngobrol, ya, lalu nyambung ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 10 orang. Nah, permasalahannya adalah kalau kita berada di sebuah pesta dengan atau di sebuah keramaian, konser lah ya, dengan jumlah orang yang mungkin 100 atau ribuan, ya, dan semuanya ngobrol atau terlibat ada percakapan, ya, sehingga hal tersebut menyebabkan noise, ya, atau dengungan suara yang membuat kita akan sulit mendengar percakapan, khususnya contohnya dengan teman yang berhadapan dengan Anda aja, ketika misalkan ada 1000 orang atau 100 orang yang ngobrol barengan, ya, dengan tema masing-masing, ya pasti bakal membuat kurang nyaman ya. Hal tersebut juga berlaku untuk elemen desain, yang dimana desain dengan elemen-elemen yang banyak mungkin tampak seperti banyak suara yang berteriak kepada user, dan secara prinsip user mungkin tidak tahu yang mana yang harus didengarkan atau yang fokus mana yang harus dieksekusi dan kapan yang pertama kali dieksekusinya. Yang pada kenyataannya komentar umum tentang yang terdengar dalam usability testing adalah jika sebuah halaman website terlalu penuh dengan elemen, halaman tersebut akan tampak sibuk atau tidak jelas. Dan selanjutnya harus bergerak kemana. Sehingga ketika elemen atau ketika suatu desain memiliki unsur ekonomis yang baik, ya, dan diantaranya ketika elemen pada halaman memiliki tujuan, relevan, dan kaya informasi, kita dapat memastikan informasi tersebut dapat dicerna dengan mudah dan dapat ditindaklanjuti. Edward Tufte, ya, Edward Tufte adalah pendukung ekonomi dalam desain, ya, ekonomi of elemen dalam desain, dan memperkenalkan konsep chart chunks, ya, sebagai cara untuk menggambarkan semua elemen desain yang ditambahkan ke grafik atau bagan tetapi tidak memiliki gunaan yang berharga dalam mengkomunikasikan data. Secara prinsip, kalau kita lihat di kalau kita menghapus sebuah elemen yang tidak berguna, kita akan melihat elemen yang kurang berguna ya kita hapus, kita akan menghasilkan sebuah sistem yang mungkin simple, clear, ya, dan nyata. Ya. Apa maksud nyatanya di sini? Contoh ini, efek 3D merupakan salah satu penyebab sebuah sistem atau sebuah informasi atau sebuah tampilan yang sebuah desain yang ditampilkan atau sebuah informasi yang ditampilkan bisa menjadi miss atau ambigu. Contohnya pada diagram chart di gambar ini, ya, kemiringan ketika sebuah pie chart ini tampilkan secara miring seperti ini menyebabkan apa? Karena di sini yang warna merah ini terlihat lebih dominan daripada warna biru. Secara prinsip, kalau secara sepintas, warna merah ini akan menampakkan seperti dia lebih besar daripada warna biru. Padahal pas ketika ditampilkan dari atas atau dari flat, ya, itu warna merah dan biru ini sama.
Elemen sederhana juga bisa kaya informasi jika menggunakan lebih dari satu metode untuk mengkomunikasikan tujuannya. Misalkan di sini ada icon status ya, menggunakan warna, bentuk, dan simbol. Untuk mengkomunikasikan tujuan ya, keseluruhannya dalam desain yang relatif kecil dan bersih. Ini bersih ya, bersih, nggak ada background belakang, ini lebih fokus ke icon dan warna. Dan ini akan mempengaruhi user usability bagi user yang buta warna menjadi lebih rendah. Karena icon status pada gambar ini membantu memperkuat makna. Yang pertama dari bentuk, ada lingkaran dan segitiga. Lalu tanda centang dan tanda titik seru, warna hijau, putih, kuning, dan hitam. Yang biasanya simbol tanda centang ini akan berwarna hijau untuk status baik, clear, oke, bagus ya. Dan tanda seru atau akan berwarna merah untuk dijadikan peringatan atau menunjukkan kehati-hatian pas ketika melakukan sesuatu. Dan indikator warna tadi, warna hijau dan warna kuning atau warna merah, itu akan hilang untuk user yang buta warna atau user yang mungkin dia hanya bisa melihat warna dia salah satunya contohnya pemain sepak bola ada yang harus memakai kacamata warna oranye, contohnya Edgar Davids ya, main sekitar tahun 90-an, yang dia mempunyai masalah ya, sehingga dia harus menggunakan kacamata warna oranye ya. Dan ketika menggunakan simbol, centang, dan tanda seru dan bentuk segitiga dan lingkaran, itu memberikan makna kepada user yang mempunyai status atau mempunyai kelemahan dengan buta warna. Lalu ada proportion and balance. Proporsi sendiri mengacu pada hubungan ukuran elemen-elemennya satu sama lain dan hubungan ukuran elemen terhadap keseluruhan desain. Saat berhadapan dengan desain yang tetap, ukurannya seperti poster yang proporsinya tidak pernah berubah, bahkan jika Anda mengubah orientasinya, contohnya gambar yang di kiri ini ya, itu terlihat kalau misalkan pas ketika di rolling putar, itu jadi bisa jadi makna gitu, pas ketika gambar desain ini diputar 90 derajat. Dan ketika kita berhubungan dengan desain yang fluid design seperti aplikasi tablet yang harus dapat beralih dari metode portrait ke dari landscape ya, aspek proporsi menjadi bagian yang penting untuk dilibatkan dalam desain. Pada sebagian desain digital, di mana kita mungkin tidak memiliki kontrol atas dimensi layar user ya, dan kita nggak tahu user akan menggunakan sistem user atau tampilan seperti apa, sehingga secara eksplisit tentang seberapa banyak adaptasi yang perlu dilakukan pada desain kita. Sehingga jika kita ingin merubah elemen proporsi, perangkat, atau dimensi yang berbeda, tetapkan aturan tentang cara elemen berubah untuk menyesuaikan contohnya. Seperti padahal sih kalau ini ya mungkin kita bisa pakai, kalau yang pakai Premo kalau web ya, Laravel, Qi dan sebagainya, atau pakai Bootstrap juga, itu kan sudah ada ya yang responsif. Yang responsif ya, contohnya ini website kompas.com ya. Pas ketika dibuka dengan potret ya, dengan hub handphone ya, dan ketika dibuka secara landscape. Proporsi layout elemen pada website Kompas ini berubah secara dinamis untuk menyesuaikan dengan dimensi jendela browser user atau mungkin dengan perangkat user ya. Dan pada jendela potret ini lebar yang relatif sempit sehingga grafik kalau bisa kita lihat lebih kecil ya, sehingga agar positioningnya agar pas dengan posisi layar. Sedangkan pas ketika landscape ya, karena browsernya lebih lebar atau tampilan layar lebih lebar ya, ukuran grafik menjadi melebar, tetapi melebar juga secara dinamis ya, bukan statis. Ketika melebar itu enggak tetap positioningnya sesuai, termasuk menu juga menyesuaikan. Dan kita masuk ke grid. Grid ini
bagian terakhir dari yang kita bahas saat ini ya, mengenai visual design. Untuk aspek pertama dari mengenai desain prinsipal. Nah, grid sendiri itu untuk mengendalikan proporsi. Kenapa perlu mengendalikan proporsi? Karena dengan grid kita akan menampilkan atau membuat sebuah tampilan ya, yang akan menampilkan atau menyebabkan menjadi proporsional. Ya. Grid sangat jelas kelihatannya sebagai besar website dengan konten yang banyak. Misalnya, di mana kita mungkin memiliki bagian grid untuk navigasi kiri atau menu kiri ya, konten di bagian tengah yang lebih besar, dan konten terkait yang diletakkan di sebelah kanan ya, atau misalkan kalau di struktur website atau HTML atau CMS itu ada yang 2 kolom, 1 kolom, 3 kolom atau 5 kolom dan sebagainya. Pola lain adalah memiliki semua navigasi di bagian atas dan memberikan porsi lebih banyak untuk kolom atau konten ya. Grid sendiri akan membantu user ya, memahami struktur halaman. Namun ketika terlalu taat pada pengaturan grid untuk kebutuhan fungsional, desain menjadi tampak membosankan dan terlalu bermanfaat tetapi tidak atraktif. Dan visual designer akan dengan sengaja memecah grid untuk membuat beberapa elemen menonjol atau untuk membuat desain lebih menarik secara visual. Keseimbangan antara kedua teknik ini dapat membantu menciptakan desain yang menarik dan bermanfaat, dan utamanya pastikan untuk menguji sistem grid ya, dengan berbagai konten, terutama jika kita mendesain produk yang memiliki konten dinamis seperti berita, artikel, dan atau ya page ya atau blog ya, yang mempunyai postingan secara berkala, dan di mana sangat penting untuk memastikan guideline desain dan konten bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan visual yang baik. Dan karena area yang luas pada halaman website yang justru sedikit kontennya dapat membuat sebuah layar terlihat canggung, atau misalkan ya website yang tampilannya gede putih gitu. Tapi pas ketika diisinya kontennya cuma misalkan 1 baris atau 2 paragraf, tapi secara prinsip dia enggak full gitu. Jadi aneh gitu, ya. Dan mempengaruhi usability dari halaman website tersebut karena scrolling yang berlebihan atau terpisah-pisah atau elemen yang memiliki permasalahan memiliki proximity atau kedekatan satu dengan hal yang lainnya. Hal tersebut dapat dicegah dengan menetapkan guideline, misalnya jumlah teks untuk artikel atau item berita, sehingga semua orang tahu bagaimana menangani konten yang panjang dan pendek. Dan ini salah satu contoh tampilan atau pengaturan dari grid ya, dimana kita membuat beberapa garis dulu dari sebuah page dibagi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalkan dibagi kepada 12 page, 12 line ya, untuk membagi sebuah page atau tampilan sebuah layar. Dan dari sana dimulailah dari mulai penempatan menu atau header, logo, ukuran logo, dari terus navigation, terus dari mulai konten-konten yang disediakan atau baik dari konten tengah ya, konten atas ya, ini dengan ukuran dibagi misalkan satu page konten dibagi 2 dan di bawahnya dibagi 3, dan itu akan membantu user atau akan membantu nantinya menciptakan sebuah sistem atau tampilan yang akan secara prinsip secara usability ini akan memberikan pengalaman atau memberikan hal yang bagus kepada user ya. Jadi sebisa mungkin pas ketika merancang sebuah tampilan atau sebelum ke mockup, Anda membuat grid terlebih dahulu untuk sistem Anda nantinya tujuannya kemana. Kalau misalkan kalau emang aplikasinya emang udah fokus ke Android, ya kita gridnya udah cukup pakai Android aja. Kecuali kalau misalkan untuk sistem yang berbasis website, yang mungkin bisa dibuka dengan handphone ya, Android ataupun Apple atau iPhone ya, itu harus menentukan grid sehingga sistem akan responsif dan
tidak berpengaruh kepada tampilan, dan termasuk tadi ya ke partisi atau ke proporsi dan keseimbangan ya. Baik, itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai soal UTS ya. Soal UTS ini akan dibahas di video selanjutnya. Itu saja untuk materi pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.